Oke guys, yang menginginkan judul skripsi ekonomi syariah, saya punya inspirasi judul ekonomi syariah ya. Simak videonya. Oke, ini judul yang pertama yang saya rekomendasikan yaitu pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di lokasinya mana. Nah, di pengelolaan zakat, infak, dan sedekah ini adalah variabel X-nya, dan pengembangan usaha mikronya ini adalah variabel Y-nya. Nah, judul ini menggunakan metode kualitatif ya. Karena apa? Karena ini pengelolaan zakat yang mau diketahui. Bagaimana pengelolaan zakat, pengelolaan infaknya, dan sedekahnya ini yang mau digali lebih dalam pengembangan usaha mikro. Makanya menggunakan metode kualitatif. Oke, yang selanjutnya ini ada nih peran BMT mana gitu dalam pemberdayaan ekonomi umat. Nah, di sini BMT ini saya kasih warna merah ini karena variabel X, dan dalam pemberdayaan ekonomi umat ini variabel Y-nya. Nah, di sini sama seperti yang atas, menggunakan metode kualitatif, yaitu mendalami lebih dalam tentang BMT ini dalam bagaimana nanti dia mengelola pemberdayaan ekonomi umat. Dan kemudian ini ada judul yang selanjutnya yaitu pengaruh strategi pemasaran produk mikro terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah UMKM di titik-titik. Nah, judulnya ini pengaruh strategi pemasaran produk mikro. Ini yang saya tulis berwarna merah di sini, ada strategi pemasaran produk mikro. Strategi pemasaran produk mikro ini variabel X-nya, dan perkembangan usaha mikro kecil menengah ini ada variabel Y-nya. Jadi di sini menggunakan metode kuantitatif karena ini ingin mengukur seberapa berpengaruhnya strategi pemasaran produk mikro ya. Ini ingin mengukur, jadi menggunakan kuantitatif. Oke, judul yang selanjutnya analisis pertumbuhan zakat pada sistem aplikasi online. Nah, di sini pertama ya, variabel X-nya itu pertumbuhan zakat, dan variabel Y-nya itu adalah sistem aplikasi online. Misalnya Anda ingin meneliti dengan model online ya. Jadi untuk menganalisis pertumbuhan zakatnya ini menggunakan metode kuantitatif. Karena di sini variabel X-nya adalah pertumbuhan zakat dan variabel Y-nya adalah sistem aplikasi online. Jadi Anda ingin menganalisis pertumbuhannya itu seberapa dengan mengukur juga. Oke, judul yang selanjutnya ini ada strategi pembiayaan akad murabahah dalam meningkatkan usaha kecil, studi kasus di titik-titik. Nah, strategi pembiayaan akad murabahah ini menggunakan metode kualitatif ya, dan juga variabel X-nya mana? Ini variabel X-nya adalah pembiayaan akad murabahah, dan variabelnya adalah untuk apa? Meningkatkan usaha kecil. Nah, studi kasus di wilayah mana? Nah, ini menggunakan metode kualitatif. Dan yang selanjutnya ini ada analisis pelayanan hotel syariah wilayah Bekasi. Ini kan langsung saya sebutkan, misalnya ya, Anda di wilayah Bekasi atau di wilayah mana, itu bisa Anda sebutkan langsung wilayah Bekasi, studi kasus bla bla bla. Nah, di sini ini variabel X-nya adalah pelayanan hotel syariah karena jurusan ini judul inspirasi jurusan ekonomi syariah ya. Maka di sini kita mengambil pelayanan hotel syariah di wilayah Bekasi. Nah, ketika kita melihat ini kita ketahui ya, judul model ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Jadi menganalisis, misalnya ingin mengukur seberapa baik pelayanannya, itu kan diukur. Jadi dia menggunakan metode kuantitatif. Oke, yang selanjutnya ini adalah judul pengaruh harga dan kualitas produk dalam perspektif Islam terhadap volume penjualan. Jadi di sini ingin mengukur. Jadi mengukur harga dan kualitas produk. Harga sama kualitas itu diukur. Lebih baiknya yang mana? Seberapa berpengaruhnya terhadap volume penjualan, banyaknya penjualan. Jadi di sini karena judulnya adalah pengaruh, maka menggunakan metode
kuantitatif. Jadi kuantitatif di sini adalah ingin mengukur. Jadi di sini ada harga dan kualitas produk, ini adalah variabel X-nya, dan volume penjualan ini adalah variabel Y-nya. Oke, selanjutnya ini adalah judul lagi, ada hubungan latar belakang tingkat religius dengan keputusan menjadi nasabah bank syariah. Studi kasus pada nasabah bank bla bla bla. Karena ini judulnya adalah hubungan, ini bisa menggunakan metode kual, bisa juga menggunakan kuan. Jadi hubungannya itu apa? Jadi bisa dua-duanya itu metode, atau enggak mix metode juga bisa. Latar belakang tingkat religius itu adalah variabel X-nya, dan keputusan menjadi nasabah bank syariah itu adalah variabel Y-nya. Jadi di sini bisa metodenya menggunakan kual dan kuan, karena kalau misalnya menggunakan kual berarti Anda ingin mencari tahu hubungannya itu bagaimana hubungannya, dan kalau menggunakan metode kuan jadi mengukur seberapa berhubungannya latar belakang tingkat religius ini terhadap keputusan itu. Oke, yang selanjutnya ini ada judul lagi, pengaruh program BTPN terhadap pembiayaan mudharabah, bukan mudhabarah ya, mudharabah di BTPN syariah. Nah, ini karena ini judulnya adalah pengaruh, tetap ya menggunakan kuan karena ingin mengukur program BTPN. Jadi menggunakan judul ini. Maka dari itu ini variabel program BTPN ini adalah variabel X-nya, dan variabel Y-nya yaitu adalah pembiayaan mudharabah, bukan mudhabarah. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah optimalisasi zakat produktif terhadap peningkatan unit ekonomi produktif di bla bla bla. Jadi di sini optimalisasi zakat produktif di sini bisa menggunakan metode kuan. Karena ini ingin mengukur biasanya seberapa optimalisasi zakat produk, atau enggak ingin membuat kual juga bisa, karena ingin melihat ini seberapa optimalnya zakat produktif ini terhadap peningkatan unit ekonomi produktif. Ini juga bisa, tapi yang lebih baiknya di sini itu menggunakan kuantitatif. Oke, yang selanjutnya ini ada judul ini, analisis dana corporate social responsibility atau disingkat CSR dalam perspektif Islam studi kasus PT bla bla bla. Nah, karena di sini menggunakan analisis ya, bukan berarti ini menjadi metodenya adalah kuan, bukan, tapi ini karena ini menyesuaikan dengan perspektifnya Islam studi. Jadi sini menganalisis dananya ini, dananya corporate ini dengan perspektif Islamnya ini. Jadi bisa menggunakan kualitatif. Jadi ini lebih baik menggunakan kualitatif ya. Kemudian di sini ada judul lagi, analisis pengelolaan dan pengembangan sisa hasil usaha atau SHU dalam tinjauan ekonomi syariah. Nah, di sini karena judulnya ini menganalisis dengan tinjauan ekonomi syariah, maka di sini menggunakan metode apa? Menggunakan metode kualitatif. Jadi pengelolaan dan pembagian sisa hasil usaha itu bagaimana? Kalau menggunakan kuan juga bisa kalau ingin menghitung atau meninjau lebih dalam dengan cara mengukur pengelolaan dan pembagian sisa hasil usaha itu menggunakan metode kuantitatif. Kemudian ini ada lagi judul yaitu implementasi etika bisnis Islam dalam meningkatkan omset pada MLM PT bla bla bla. Nah, di sini judul di sini ini variabel X-nya adalah etika bisnis dan variabel Y-nya adalah MLM ini. Dan ini karena ini judulnya ada implementasi, maka di sini menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya yaitu adalah ini praktek jual beli online dalam perspektif etika bisnis Islam, mahasiswa dan alumni Institut Agama Islam bla bla bla. Nah, di sini karena praktek jual beli online di sini adalah variabel X-nya praktek. Jadi maka di sini judulnya ini menggunakan metode kualitatif ya, kualitatif. Karena ini ditinjau dari ini perspektif etika bisnis Islam. Jadi dia ingin meninjau jual beli online itu dengan model perspektif pendidikan etika bisnis Islam. Oke, judul yang selanjutnya yaitu distribusi zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi yayasan sosial. Nah, di sini distribusi zakat produktif di sini ini menggunakan metode apa?
menggunakan metode kualitatif. Karena apa menggunakan metode kualitatif? Karena di sini dia ingin mengetahui suatu prosesnya, proses distribusi zakat produktif di sini. Dalam pemberdayaan ekonomi Yayasan Islam ingin mengetahui, maka menggunakan kualitatif, ingin mendalami. Makanya di sini menggunakan studi kasus atau mengetahui prosesnya. Kemudian di sini ada judul lagi, pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Indomaret dalam perspektif Islam, studi kasus Indomaret. Jadi di sini menggunakan pengaruh ya, pengaruh itu sih sudah jelas. Kalau kita melihat ya, ini kan mengukur, jadi menggunakan kuantitatif. Jadi harga dan kualitas pelayanan ini yang diukur terhadap kepuasan ini bagaimana. Ini biasanya banyak dipakai nih. Jadi ini variabel X-nya adalah harga dan kualitas pelayanan, dan variabel Y-nya adalah kepuasan konsumen Indomaret. Nah, kemudian ada judul lagi adalah kualitas layanan syariah dalam meningkatkan kepuasan anggota koperasi simpan pinjam. Nah, di sini kualitas layanan syariah ini kita menggunakan metode kuantitatif ya. Menggunakan kuantitatif kenapa? Karena ini mengukur kepuasan anggota koperasi. Ya, mengukur anggota koperasi yang mana ini variabel X-nya adalah layanan syariah dan variabel Y-nya adalah kepuasan anggota koperasi. Maka ini nanti menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur. Selanjutnya ini ada judul lagi, penerapan khiyar dalam transaksi jual beli pakaian di pasar. Ya, studi kasus mana, pasar mana. Nah, ini menggunakan metode apa yuk? Ini menggunakan metode kualitatif. Kenapa kok kualitatif? Karena ini ingin mendalami bagaimana ini penerapan khiyar di pasar tersebut. Jadi menggunakan metode kualitatif untuk mendalaminya. Kemudian di sini ada judul lagi, yaitu peran pondok pesantren. Nah, ini yang bagi yang ingin meneliti di dalam pondok pesantren ya, peran pondok pesantren bla 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 dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dalam perspektif syariah. Jadi di sini menggunakan metode apa? Sudah kelihatan ini, menggunakan metode kualitatif. Jadi di sini peran pondok pesantrennya adalah variabel X-nya dan ekonomi masyarakat ini adalah variabel Y-nya. Kemudian di sini ada juga judul pengaruh promosi dan sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian pada konsumen. Produk Oriflame atau enggak ini produk apalagi yang lain bisa juga. Nah, ini karena ini menggunakan seberapa berpengaruhnya dan sertifikasi halalnya itu bagaimana. Nah, ini bisa menggunakan metode gabungan atau mix method juga bisa kuan-kual bisa atau kual-kuan bisa, tapi yang lebih cenderung di sini adalah metode kuantitatif karena ini ingin mengukur seberapa berpengaruhnya promosinya itu dan sertifikasi halalnya ini terhadap keputusan pembelian. Variabel X-nya adalah promosi dan sertifikasi dan variabel Y-nya adalah keputusan pembelian pada konsumen. Nah, yang selanjutnya ini ada lagi judul, yaitu peran kualitas pelayanan dan kualitas produk dalam meningkatkan minat konsumen menurut syariat Islam. Di sini karena menggunakan peran, kita ketahui bahwa penelitian ini adalah mendalami. Jadi seberapa peran kualitas pelayanan dan kualitas produk ini berperan di sana. Jadi seberapa berperannya ini kualitas pelayanan dan kualitas ini ditinjau dari syariat Islam, variabel X-nya dan Y-nya sudah diketahui ya. Dan kemudian di sini kita punya judul lagi, yaitu kontribusi kewirausahaan dalam membentuk karakter kemandirian santri. Kalau ingin meneliti pondok pesantren ya, atau meneliti di madrasah, atau ini di sini kontribusi kewirausahaan ini ingin mengetahui atau ingin mendalami. Jadi ketika dia ingin mendalami, maka metodenya adalah kualitatif. Jadi kontribusi kewirausahaan ini membentuk karakter santri, kemandirian santri. Ini kontribusi kewirausahaannya adalah variabel X-nya dan variabel Y-nya yaitu adalah membentuk karakter kemandirian santri. Kemudian ada lagi judul, yaitu manajemen pelayanan prima dalam menguatkan jamaah haji dan umroh, biro khusus Kuswah Tours and Travel ya, bagi Anda yang misalnya punya orang tua yang jadi pembimbing haji atau yang ingin naik haji, mungkin sekalian meneliti begitu. Ini
ingin mendalami manajemen pelayanan prima itu bagaimana untuk meningkatkan jamaah haji, bisa Anda gali. Variabel X-nya adalah manajemen pelayanan prima dan variabel Y-nya adalah jamaah haji dan umroh biro khusus Quswah. Selanjutnya ada judul lagi, yaitu strategi marketing syariah dalam meningkatkan loyalitas pelanggan, studi kasus bla bla bla. Nah, strategi marketing syariah ini kan kita ingin mengetahui strateginya bagaimana ya. Makanya di sini menggunakan metode kualitatif. Jadi menggunakan metode kualitatif dengan variabel X-nya yaitu marketing syariah dan variabelnya yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Strateginya bagaimana? Kemudian di sini ada judul lagi, implementasi etika bisnis Islam di PT Bank. Ini sudah kelihatan kalau implementasi berarti di sini menggunakan metode kualitatif. Jadi dia ingin mendalami etika bisnis itu bagaimana dipraktekkan di PT Bank. Kemudian di sini ada lagi judul analisis faktor-faktor keputusan konsumen dalam memilih pembiayaan KPR syariah di bank. Karena ini menganalisis baiknya menggunakan kualitatif. Jadi dia ingin menganalisis faktor-faktor keputusannya itu konsumen yang mana misalnya, atau enggak dia menggunakan kual atau kuan juga bisa aslinya di sini. Karena di sini multi bisa mix method atau campuran. Jadi variabel X-nya ada faktor-faktor keputusan konsumen dan memilih KPR. Yang kemudian di sini ada lagi judul yaitu usaha wisata kuliner menurut perspektif ekonomi Islam dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi di sini usaha wisata kuliner itu bagaimana? Menurut perspektif ekonomi, karena ada perspektifnya ya, pendapatnya Islam untuk meningkatkan. Maka di sini menggunakan metode apa? Kualitatif. Ya benar, kualitatif, ingin mendalami usaha wisata kuliner, yaitu adalah variabel X-nya dan Y-nya yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi ingin mendalami. Kemudian ada judul lagi yaitu implementasi spiritual marketing dalam meningkatkan kuantitas nasabah di bla bla bla. Dari implementasi, maka di sini menggunakan metode apa? Metode kualitatif lagi ya di sini, yaitu mengetahui spiritual marketingnya itu bagaimana untuk meningkatkan kualitas nasabah. Nah, kemudian ini ada menganalisis ini bisa menggunakan metode kuan ya. Strategi marketing syariah terhadap usaha pedagang kaki lima Car Free Day. Di sini variabel X-nya yaitu strategi marketing syariah dan variabel Y-nya yaitu pedagang kaki lima atau Car Free Day. Nah, yang selanjutnya yaitu pengaruh citra merek dan atmosfer toko terhadap keputusan pembelian pada bla bla bla. Nah, di sini karena ini judulnya pengaruh citra merek dan atmosfer toko terhadap keputusan pembelian, maka di sini menggunakan metode apa? Yaitu kuantitatif. Menggunakan metode kuantitatif karena mengukur citra merek dan atmosfer toko diukur dengan statistika menggunakan kuan. Variabel X-nya apa? Variabel X-nya citra merek X1 dan atmosfer toko itu variabel X2-nya. Dan keputusan pembelian ini adalah variabel Y-nya. Dan yang terakhir yaitu adalah ini peran lembaga BMT Lariba Islamic Center dalam meningkatkan usaha mikro di BMT bla bla bla. Nah, karena ini menggunakan metode kualitatif ya untuk mendalami, yaitu lembaga BMT Lariba tidak riba Islamic Center, maka di sini menggunakan metode kualitatif. Ini mau mengetahui perannya itu bagaimana, sedalam apa dalam meningkatkan usaha mikro di BMT. Nah, ingin mendalami, maka di sini menggunakan metode kualitatif. Mungkin dari judul-judul ini kalau Anda tidak ada yang serak, bisa Anda itu nanti menimbulkan suatu motivasi judul-judul yang bagi yang belum mendapatkan judul tentang jurusan syariah ya, ilmu syariah atau ilmu ekonomi syariah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.